Sobat Pora, Erwan di sini dan selamat datang di Ngopi Pora, ngobrol pintar bersama pemuda dan olahraga. Kali ini kita udah kehadiran sama bintang tamu spesial kita, salah satu pemudi berprestasi asal Sumatera Selatan. Ini dia Kak Jelita Gabriela. Halo Kak. Jadi Kak Jelita Gabriela ini merupakan pemudi berprestasi asal Sumatera Selatan dan beliau juga merupakan Putri Indonesia Sumsel tahun 2023 dan top 15 Putri Indonesia tahun 2023. Betul sekali, terima kasih kakak sudah mengundang Jelita suatu Iya. kehormatan bisa datang ke Ngopi Pora. Oke, tentunya sebelum kita bahas mengenai topik kita pada hari ini mengenai pemilih muda dalam pemilu 2024, kita mau kenalan lebih jauh nih sama Kak Jelita Gabriela. Boleh. Atau bisa disapa sama Kak Gebi ya? Gaby boleh. Boleh, oke. Nah, ini kan Kak Gebi ini merupakan Putri Indonesia tahun 2023 nih ya Kak. Iya. Boleh dong diceritain perjalanannya bisa sampai di titik ini menjadi Putri Indonesia perwakilan dari Sumsel. Iya, boleh banget untuk cerita sedikit ya mengenai pengalaman Jelita dalam Putri Indonesia Sumsel di tahun 2023. Nah, sebelumnya Jelita merasa sangat terhormat banget bisa diamanahkan menjadi Putri Indonesia Sumatera Selatan di tahun 2023 dan tentu ya perjalanan untuk menuju ke nasional atau Jakarta itu sulit sekali di prakarantina ke karantina apalagi di saat grand final. Oke. Itu memang penuh struggle ya. Uh-uh. Dan kalau boleh cerita sedikit ya mungkin kalau mau diceritain dari awal sampai akhir itu panjang banget ya pasti Iya, ya. bermacam-macam ya lah rintangannya tapi yang paling berkesan adalah di saat saya drop, di saat saya down dan alhamdulillahnya Tuhan memberikan orang-orang baik di sekitar saya dan juga tetap memberikan saya semangat untuk membawa nama baik Sumatera Selatan dan akhirnya walaupun di grand final saya kehilangan suara, iya sama sekali nggak ada suara, tapi alhamdulillah di saat Putri Indonesia 2023 untuk opening numbernya kan tapping ya, jadi nggak perlu harus bersusah payah yang kayak jerit opening number Jelita Gabriela itu udah di tapping di sebelumnya, jadi alhamdulillahnya masih bisa menjalankan acara dengan baik dan sampai akhir alhamdulillah juga Sumatera Selatan bisa membawa placement kembali di top 15 besar. Alhamdulillah, pasti mukjizat dari Tuhan juga ya. Alhamdulillah ada keajaiban itu juga pertolongan ya. dari Tuhan. Nah, dari Kak Gebi sendiri ini kan dunia pageant ya Kak, bisa kita Iya. bilang. Ini perdana kah kakak terjun di dunia pageant atau sebelum ikut Putri Indonesia udah pernah terjun nih di dunia pageant? Iya, tentunya menjadi Putri Indonesia nggak instan ya, perlu proses. Nah dari tahun 2019 bahkan saat SMA Jelita udah terjun ke ranah pageant gitu loh, walaupun pageant sekolah. Dulu Pageant di sekolah dulu ya berarti mulai. Dulu di SMA Negeri 5 Palembang ada yang namanya Bujang Gadis Marli. Nah, ikut pertama kali pageant di situ, pageant tingkat sekolah dan sekolah menengah atas. Terus dari SMA ikutlah ke Kuyung Kupe, Musi Banyuasin. Kabupaten ya? Kabupaten. Lalu dari Kuyung Kupe ikutlah ke Putri Otonomi Indonesia. Oke, mantap. Semakin meningkat dan meningkat Iya, ya. ke tingkat nasional dan disitulah Jelita terbuka wawasannya, cara berbicaranya lebih upgrade karena kan bertemu dari bermacam-macam orang yang memiliki wawasan dan pandangan yang memang bermacam-macam. Nah, disitulah Jelita banyak belajar dan juga mendapatkan banyak relasi, lalu memberanikan diri untuk ikut ke Putri Indonesia Sumatera Selatan. Oke, ini kalau kita lihat nih Putri Indonesia udah 1 tahun yang lalu nih ya Kak. Iya. Pastinya ada nggak sih hal yang berkesan atau memorable banget nih yang masih ada di benak Kak Gebi tergabung menjadi Putri Indonesia, apa sih gitu? Atau tugasnya gitu yang apa aja yang udah Kak laluin gitu? Iya, tentu ya Kak, untuk memorable tentunya banyak banget hal-hal yang berkesan dari Putri Indonesia Sumsel dan juga mengikuti kegiatan Putri Indonesia tentunya. Dan ini suatu hadiah mungkin ya bagi saya dari Tuhan karena bisa ikut serta di dalam Putri Indonesia yang mana bagi saya gelar ini adalah suatu hal yang sangat prestige di Indonesia. Nah, saat saya bertugas sebagai Putri Indonesia di Sumatera Selatan, alhamdulillah sempat juga mengikuti berbagai macam kegiatan yang kalau saya bukan Putri Indonesia mungkin aku nggak bisa nih datang ke acara itu gitu loh. Sama kayak waktu itu ada peresmian kereta cepat Wus, kita bareng-bareng sama Pak Jokowi, terus juga ada beberapa menteri dan juga jajaran kabinet yang
ikut serta dalam peresmian Kereta Wus, terus juga ada Istana Berbatik waktu itu bersama Ibu Iriana dan juga para jajaran Pak Jokowi hadir di sana. Kita fashion show bareng, ini perdana juga bareng dengan Miss Indonesia. Jadi Putri Indonesia x Miss Indonesia bergandeng tangan. Ini pertama kalinya dalam sejarah pageant ya. Dan alhamdulillahnya banyak sekali rangkaian acara lainnya yang membuat Jelita merasa aku bisa ya ada di sini gitu. Kayak gak nyangka juga gitu. Kayak gak nyangka. Dulu yang kita setiap tahunnya ngelihat di Putri Indonesia tuh di TV doang. Terus sampai aku tuh kalau ngelihat Putri Indonesia yang di TV aku gemeter kan, kayak aku pengen banget gitu ya. Kayak mana caranya gitu kan. Alhamdulillah di tahun 2023 dikasih jalannya sama Allah. Sebelumnya pernah kepikiran gak sih Kak? Karena Kak nonton di TV nih Putri Indonesia. Kepikiran gak? Duh suatu saat pasti aku ada di posisi di sana gitu. Pernah gak kepikiran? Kalau keinginan ada, tapi kayak kepikiran bahwa aku pasti di sana, aku nggak punya pemikiran karena aku pun nggak tahu gimana caranya untuk menuju itu gitu. Tapi kan kita namanya anak perempuan yang menginginkan apa ya, sosok seperti Putri Indonesia yang kita taunya punya 3B, brain, beauty, behavior. Tentunya kita sangat apa ya, ngerasa itu sesuatu yang mengagumkan. Jadi aku pernah di kamar mandi misalnya, aku opening number sendiri gitu loh. Kayak yuk itu tahun-tahun sebelumnya kayak ternyata memang apa yang kita lakukan itu jadi doa gitu loh, jadi berkat buat kita. Aku selalu bilang kayak nih, Jelita Gabriela Putri, Sumatera Selatan, aku bilang kayak gitu kan di kamar mandi sebelum-sebelumnya. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 aku bisa menyebutkan kalimat itu di atas panggung. Itu yang buat aku sangat-sangat terharu. Emang mukjizat banget ya dari Tuhan ya. Iya, hadiah dari Tuhan. Nah, kita bahas balik lagi ke topik kita nih ya pada hari ini, yaitu tentang suara pemilih pemuda dalam pemilu 2024. Nah, Kak Gaby ini kan sebagai pemudi juga di Sumatera Selatan tentunya. Apalagi kita bakal menghadapi pesta terbesar demokrasi nih ya, pemilu tahun 2024. Kalau Kak Gaby sendiri udah pernah belum nih ikut pemilu di tahun sebelumnya atau baru perdana akan memilih di tahun ini? Ikut pemilu sebenarnya di tahun 2019 itu harusnya sudah bisa memilih, tapi karena KTP belum jadi, pas banget di umur 17 waktu itu, jadi belum berkesempatan untuk nyoblos. Nah ini di tahun 2024 ini perdana saya untuk nyoblos, jadi ada rasa deg-degan, tapi tapi aku juga bersemangat banget untuk tahun ini. Nah apalagi kita melihat tahun ini kan berbeda nih ya Kak, kalau tahun sebelumnya itu paslonnya cuma dua pasang, kalau ini ada 3 pasang. Gimana sih perasaan Kakak sendiri melihat apalagi debat-debat dari capres dan cawapres, itu gimana perasaan Kakak sendiri? Apalagi perdana nih kan, kayaknya pasti harus milih yang terbaik nih untuk Indonesia ke depannya gitu. Iya, sudah pasti sebagai pemudi yang ada di daerah, bahkan sekarang menjadi representatif dari Sumatera Selatan, saya tentunya sangat berharap ya untuk pemilu tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya saya mendorong banget untuk rekan sebaya saya, bahkan generasi muda untuk nyoblos, jangan sampai enggak, karena memang suara kita tuh sangat berdampak untuk nasib bangsa kita gitu loh. Siapa lagi yang akan meneruskan masa depan bangsa kalau bukan dari suara-suara kita para generasi muda ini. Gitu loh. Karena juga di Indonesia sendiri kan banyaknya pemuda dan pemudinya juga ya, yang mendominasi. Jadi nah, dari Kakak sendiri gimana sih meyakini para generasi muda, pemuda dan pemudi di Sumsel untuk ikut memilih di pemilu tahun 2024 ini? Karena kan banyak banget nih, ada yang golput, ada kadang yang udah ada KTP tapi dia nggak mau ikut pemilu nih. Gimana nih Kak? Oke, untuk teman-teman yang karena mungkin sangat bingung ya, atau saking jenuhnya dengan pemilu yang ada ricuh lah, ada segala macam, euforianya segala macam, sampai kayak masa bodoh aja lah, aku juga nggak ngaruh gitu kan, untuk satu suara aku tuh nggak ngaruh buat pemilihan ini. Kalian salah besar. Karena suara kalian itu amat sangat berpengaruh, walaupun satu suara ini sangat amat berpengaruh. Jangan ya nyoblos semuanya. Coblos salah satu pilihan terbaik kalian yang memang bagi kalian, bagi pribadi kalian inilah pemimpin yang aku idam-idamkan, seperti itu kan. Kalau aku sih untuk mengajak teman-teman supaya jangan golput adalah dengan memberikan informasi yang tentunya yang relevan dan
aku tidak pernah mempengaruhi siapapun untuk ikut nyoblos ini dong gitu. Oh, iya. Enggak, tapi aku menyuarakan ke teman-teman jangan sampai tidak mengikuti, apalagi berpartisipasi dalam pemilihan tahun ini, karena kan 5 tahun sekali loh, bukan Yep. setiap bulan, enggak gitu loh, setiap tahun enggak, jadi 5 tahun sekali. Sayang banget kalau kelewatan. Betul banget, karena kalau misalkan ada satu orang aja yang mikir gitu, semua orang sama, golput semua nanti. Bisa Iya, jadi kan? orang sekitarnya ikut golput juga. Udah 2 suara, nah tambah lagi suara yang lain. Tambah lagi. Jadi Aduh. suara kalian itu benar-benar berdampak besar. Iya, satu suara tuh untuk 5 tahun ke depan ya Kak, menentukan 5 Itu tahun kita ke betul. depannya. Kadang juga kan paslon ini mempunyai visi dan misi masing-masing. Ada Iya. yang ingin mengembangkan di aspek pendidikan, ada juga di aspek sarana dan prasarana. Betul. Nah, kalau dari Kak Gaby sendiri nih, dari 3 paslon ini gimana sih cara Kakak untuk mencari informasi dari ketiga paslon ini sendiri? Jadi Kakak tuh bisa meyakini, oh kayaknya aku akan memilih paslon yang ini nih gitu. Gimana cara Kak sendiri? Iya, tentunya untuk memilih siapa pemimpin kita di 5 tahun ke depan, tentunya saya harus mencari ya Iya. bukti-bukti yang relevan, apa saja program kerja mereka 5 tahun ke depan. Karena tanpa asas dasar itu ya nggak mungkin kita memilih orang tanpa alasan seperti itu. Betul. Nah, di sini cara Jelita untuk mencari informasi terhadap 3 paslon di tahun ini adalah dengan mengikuti debatnya pasti. Iya, betul. Mengikuti setiap debat, ini udah debat kelima ya. Dan ikutin semua apa aja yang disampaikan oleh tiga paslon ini. Dan selain mengikuti debat, Jelita juga mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan sampai salah sumber ya, karena di tahun politik ini banyak banget hoax bertebaran. Betul banget ya. Jadi harus benar-benar selektif. Itu sih mungkin dari Jelita. Jadi kita harus juga selektif juga tentunya dalam memilih Iya. pemimpin yang baik. Nah, kalau bahas pemimpin nih teman-teman, Sobat Pora, dari Kak Gaby sendiri gimana sih caranya untuk memilih dan juga kriteria pemimpin yang baik menurut Kak Gaby itu gimana? Aduh. Oke, ini secara umum ya. Ya, secara umum. Kalau secara umum dari Jelita, pemimpin yang baik itu yang tentunya mereka bertanggung jawab atas nasib dari bangsa ini sendiri, dan juga pemimpin yang mana dia mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan juga kebersamaan untuk maju. Betul. Begitu kan? Jadi saya harap sih pemimpin yang terpilih ini bukan cuma mempunyai gagasan yang baik dan benar, tapi juga mempunyai eksekusi yang baik dalam tugasnya, begitu. Betul, berarti emang nggak sekedar ucapan aja ya, tapi ada tindakan ada dan actionnya dan juga. juga ada hasil dari hal tersebut. Nah, kalau dari Kak Gaby sendiri ini kan ini tahun perdana nih ya untuk pemilu. Tentunya pasti ada rasa deg-degan juga, dan teman-teman yang lainnya juga pasti banyak juga yang deg-degan nih ya sama kayak Kak Gaby. Nah, untuk meyakini sekali lagi nih Kak, untuk teman-teman Sobat Pora di rumah agar bisa ikut pemilu di tahun ini jangan sampai golput tuh gimana sih Kak? Kadang kan masih terlintas sih, aduh aku males banget nih kayak yang ikut pemilu tahun ini, kayak tahun depan aja gitu. Iya. Gimana nih? Iya, Jelita tegaskan ya sekali lagi ke teman-teman sebaya, jangan sampai kelewatan momen 5 tahun sekali untuk bangsa Indonesia, dan tentunya ini berdampak 5 tahun kemudian, karena 5 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk kita berbenah diri. Kalau kita berbenah diri dengan baik dan benar, mungkin kita bisa di tahun selanjutnya kita bisa menjadi negara yang lebih berkembang dari saat ini, begitu kan? Dan satu suara itu sangat berdampak untuk nasib bangsa. Itu yang sangat-sangat Jelita tekankan, bahwa satu suara ini benar-benar berdampak besar bagi nasib bangsa. Dengar nih ya Sobat Pora ya, satu suara kamu tuh sangat berdampak untuk masa depan kita 5 tahun ke depan ya. Betul. Mungkin Indonesia nanti akan menjadi negara maju, kita nggak tahu nih ke depannya. Iya, dengan suara yang kamu berikan. Nah, tentunya. Nah, kalau dari Kak Gaby sendiri, hal sederhana apa sih yang menurut Kakak bisa membuat proses pemilihan ini menjadi lebih menarik gitu? Ya mungkin kan Kak Gaby ini mewakil pemuda. Iya. Sebenarnya pemuda tuh inginnya pemimpin yang seperti apa sih? Gitu. Iya. Kalau ditanya sebenarnya pemuda ini ingin pemimpin yang seperti apa sih? Kalau dari Jelita ya, setelah ngobrol banyak juga dengan teman-teman sebaya, ya pasti kita setiap meeting misalnya pasti adalah ngebahas sedikit tentang politik, begitu ya. Nah, kalau dari teman-teman ya pastinya ingin pemimpin yang mempunyai program kerja yang selaras dan sejalan dan baik untuk Indonesia. Setiap program kerja dari calon presiden di tahun ini ya memang punya strateginya masing-masing, begitu.
tapi boleh dicerna kembali gitu loh, yang mana yang mungkin bisa kita realisasikan dengan baik begitu kan. Dan bagi Jelita sendiri, untuk teman-teman apa ya banyak-banyak mencari info yang relevan lah untuk pilihan kamu saat ini. Oke, berarti mencari informasi yang lebih relevan untuk bisa memilih dan meyakinkan diri, oh ini adalah paslon yang akan saya pilih menjadi calon presiden dan wakil presiden berikutnya. Iya. Nah, terus harapan nih Kak untuk Kakak, untuk pemimpin kita nanti, presiden dan wakil presiden terpilih nanti apa sih gitu? Baik, kalau untuk harapan banyak sekali ya, karena kita generasi muda ini umur masih 22 ya, jalan cerita hidup nih masih panjang. Tentunya kita juga akan bergantung nih kepada pemimpin di tahun selanjutnya ini, bagaimana dengan masa depan bangsa dan bagaimana juga dengan masa depan kita begitu kan. Untuk harapannya adalah semoga pemimpin yang terbaik ini memang adalah pilihan Tuhan, pilihan Allah yang memang sudah ditakdirkan rezekinya, dan juga dia bisa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan juga membawa martabat baik Indonesia ke kancah internasional, dan yang pastinya tidak menzolimi masyarakat begitu. Amin, kita doain sama-sama ya. Amin ya Allah. Dan juga pesan untuk pemilih pemuda nih Kak di tahun pemilu 2024 ini apa? Sekali lagi kita tegaskan sama pemuda dan pemudi yang ada di Sumsel ini, gimana untuk pemilu tahun 2024 ini? Untuk pemilu tahun 2024 dan untuk pemuda dan pemudi di Sumatera Selatan, saya sebagai Putri Indonesia Sumatera Selatan mengajak semua untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024 ini. Jangan sampai kelewatan loh, momen 5 tahun sekali. Suara kamu berdampak besar banget buat generasi kedepannya dan juga buat nasib bangsa Indonesia. So, terima kasih banyak ya buat Kak Jelita Gabriela yang udah menyempatkan hadir pada acara kita hari ini. Terima kasih banyak ya Kak. Kita juga udah punya sertifikat penghargaan dari Dispora Sumsel. Wah, terima kasih banyak Dispora Sumsel. Makasih juga udah undang Jelita ke sini. Suatu kehormatan banget buat Jelita hadir di Ngopi Pora. Iya. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya hari ini ya, udah ngobrol juga asik dan pintar bersama kita tentunya. Semoga lancar terus, sukses di karirnya, pendidikan dan juga percintaannya. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Kak. Dan buat Sobat Pora juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita di Dispora Sumsel TV. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk kamu biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari Dispora Sumsel. So, Aaron pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you.